Baik, teman-teman, kita melanjutkan. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan identifikasi kompetensi individu. Jadi, untuk identifikasi kompetensi individu ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan bukti portofolio mereka, misalkan dari sertifikat kompetensinya atau dari logbooknya. Atau juga kita bisa melakukan dengan cara misalkan pengukuran ya, pengukuran langsung misalkan bisa dengan tes gitu kan ya, atau simulasi, atau juga wawancara, atau dengan misalkan analisis kasus. Nah, ini kita bisa lakukan itu. Selanjutnya, eh, analisis data kebutuhan pelatihan individu. Nah, bisa juga misalkan kita dengan cara pendekatan struktural ya. Jadi di sini kan ada mutasi jabatan, kemudian perubahan teknologi, metode dan proses kerja, kemudian perubahan sistem, struktur kebijakan organisasi, dan perubahan sistem sosial. Nah, kalau berorientasi pada individu, bisa melalui pendekatan individu. Jadi kita bisa melakukan kesesuaian jabatan dengan pemangku jabatan, kemudian melihat kompetensinya dan perencanaan karir juga kepribadian. Nah, kemudian yang uh, melakukan pendekatan kebutuhan pelatihan individu, di sini bisa kita career planning ya, atau perencanaan ya untuk kedepannya, misalnya karir dia ini seperti apa gitu. Bisa juga rencana promosi atau rotasi atau mutasi, perencanaan pengembangan atau inovasi teknologi peralatan, rencana optimalisasi peralatan yang sudah ada, dan rencana perubahan atau pengembangan tujuan organisasi. Jadi ini bisa bisa beda-beda tergantung dari kebutuhan di organisasi masing-masing. Kan ada bisa aja misalkan tujuan organisasinya ini misalkan berkembang atau berubah. Nah, saya beberapa bulan yang lalu pernah diundang ya dari ya salah satu perusahaan BUMN. Dia memang ada rubah apa namanya, rubah visi perusahaan atau rubah orientasi. Nah, ini ya apa namanya, menurut saya ya kok bisa gitu kan, tapi mungkin seperti itu gitu kan, mereka harus bisa. Awalnya dia adalah bergerak di yang khusus riset ya, riset gitu kan ya. Kalau riset kan tidak menghasilkan uang teman-teman semua ya, kecuali mungkin hasil risetnya dijual atau hasil risetnya uh, yang misalkan dikembangkan, dipraktikkan, nah begitu. Nah, ternyata memang berubah. Yang tadinya adalah non profit menjadi profit, nah begitu kan. Nah, jadi itu ada perubahan organisasi. Itu mungkin sangat sangat memungkinkan terjadi ya, Bapak Ibu semua. Dan kemarin saya sudah membuktikan gitu kan di salah satu apa namanya, dia perusahaan ya, perusahaan yang awalnya dia di bawah Kementerian Pertanian gitu kan. Tapi sekarang akhirnya menjadi di bawah Kementerian BUMN. Nah, jadi ada ya, ada memang yang seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian bagaimana dalam pengukuran kompetensi? Nah, di sini kita lihat parameternya, kemudian ya tentunya performanya juga kita lihat, maka di sini kan ada evaluatornya gitu kan ya. Nanti setelah itu pastinya kan akan ditemukan eh, kesenjangannya. Jadi kesenjangan dari parameter yang ada gitu kan ya, disandingkan dengan nanti performanya begitu kan ya. Ya ternyata memang ada kesenjangan. Nah, disitulah begitu kan. Jadi ada kebutuhan pelatihan untuk individu. Ini hasil saja. Contoh ya, misalkan kemampuan saat ini. Nah, karena yang tadi di atas adalah contohnya adalah untuk instruktur, teman-teman semua. Nah, maka kita lihat, misalkan kemampuan saat ini dia melaksanakan pelatihan dengan tatap muka. Nah, kemudian standar jabatannya adalah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Setelah dilakukan apa namanya,
analisis atau pengukuran, teman-teman semua ya, katakanlah pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, maka timbul kesenjangan. Kesenjangan yang pertama adalah ternyata instruktur ini ya, karena katakan dia harus menempati jabatan instrukturnya adalah instruktur pertama, jadi dia belum bisa atau belum menguasai pelatihan jarak jauh atau distance learning. Kemudian yang kedua, dia juga belum menguasai menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Dan kemudian yang ketiga membuat konten e-learning. Nah, jadi di sini ada 3 unit kompetensi yang belum dikuasai. Nah, gitu kan. Atau ada 3 apa namanya uraian tugas yang belum dikuasai. Katakanlah seperti itu. Nah, nah di sini bisa gitu kan dilakukan ya, dilakukan misalkan analisis kebutuhan pelatihannya. Oh, berarti kebutuhan pelatihannya dia perlu apa? Berarti kalau kesenjangannya melaksanakan pelatihan jarak jauh atau distance learning, maka dia perlu ditingkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pelatihan jarak jauh. Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua juga sama gitu kan, ya, peningkatan kemampuan penerapan K3 di lembaga pelatihan kerja dan membuat konten e-learning. Nah, ini bisa dikemas dalam satu paket. Yang ini teman-teman semua. Bisa juga satu-satu kan? Boleh nggak kalau kita mengadakan pelatihan hanya 1 unit kompetensi, teman-teman semua? Yes? Mungkin Pak Wawan atau siapa? Kita melaksanakan pelatihan hanya untuk 1 unit kompetensi, boleh atau tidak? Boleh mungkin, Pak. Boleh sih, Pak. Sepengalaman Boleh, saya, Pak. Pak. Kayaknya boleh sih, Pak. Ini kok ragu-ragu ya jawabannya? Boleh, 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 Pak. Boleh, Pak. Boleh. Tergantung dananya, Pak. Tergantung dananya. Jadi kok bisa ragu-ragu gini gitu kan? Ini ragu-ragu tuh karena nggak ada dananya atau gimana nih? Nggak tahu JP-nya, Pak. Nggak tahu JP-nya. Oke. Nah, jadi ya teman-teman semua, nah besok kita akan belajar gitu kan, terutama hari Senin ya. Hari Senin kita akan belajar tentang unit apa namanya menyusun program pelatihan berbasis kompetensi. Nah, nanti kita akan bongkar, boleh atau tidak. Kasih tahu sekarang jangan ya. Sekarang Ya, aja, Pak. sekarang aja biar nggak penasaran ya. Oke, baik. Nanti teman-teman ya, acuan kita ini tentunya kan semua yang kita lakukan di program pelatihan berbasis kompetensi ini semuanya mengacu kepada standar. Bahkan dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi ini juga ada acuannya. Ada acuan normatifnya teman-teman semua ya. Jadi kita nanti bisa melihat, Bapak Ibu nanti silakan dibuka. Nah ini sebagai PR-nya ya. PR-nya dibuka. Dibuka Permenaker Trans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Nah itu dibuka. Nah, bahwa dalam pengemasan program pelatihan berbasis kompetensi ini, jadi ada beberapa ya, ada beberapa eh, apa namanya pengemasan. Jadi yang pertama bisa mengacu kepada kualifikasi ya, bisa mengacu kepada kualifikasi. Yang kedua bisa juga mengacu kepada klaster, dan yang ketiga bisa mengacu kepada unit kompetensi. Nah, ada 3 acuannya gitu kan, bisa ke kualifikasi, klaster, dan unit kompetensi. Nah, itu ya teman-teman semua. Berarti kalau gitu, boleh atau tidak nih jawabannya? Kalau kita hanya melakukan pelatihan untuk Ya, 1 unit boleh, Mbak. kompetensi. Ya? Boleh dong, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya, jadi jawabannya adalah boleh, gitu Boleh. kan ya. Karena kenapa? Karena memang ada acuannya, begitu kan? Acuannya dari mana tadi ya? Dari Permenaker Trans nomor 8 tahun 2014 ya, tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Oke. Baik itu ya teman-teman semua. Nanti dibaca ya. Jadi jangan ini harus dibaca.
Kenapa? Karena ilmunya ada di sana. Ya, ilmu level 4 ini paling tidak teman-teman harus sudah membaca itu. Itu adalah aturannya. Kita kan sekarang ya kita sebagai instruktur gitu kan ya. Otomatis kita melaksanakan PBK. Ya, kita melaksanakan ini kan hanya mendapatkan apa namanya surat tugas dari pimpinan kita kan. Kita disuruh ngajar, udah kita ngajar-ngajar aja. Kemarin iya level 3 betul begitu. Ya kalau ngajar aja gitu kan. Tapi di level 4 enggak. Di level 4 teman-teman nanti disuruh untuk apa? Ya pokoknya kamu bikin deh program pelatihan yang kira-kira dibutuhkan di lembaga kita ini apa gitu kan. Kita disuruh nyari kan, kita disuruh menganalisis misalkan di sini dibutuhkannya apa nih? Atau memang di wilayah ini butuh pelatihan apa gitu kan. Nah berarti kalau gitu mikro atau makro? Makro, Pak. Ah, makro. Kenapa disebut makro? Karena analisanya menentukan kebutuhan pelatihan sesuai wilayah, Pak. Oke, berarti ini ya, berarti tadi mengikuti gitu kan. Yang bisa jawab dia ngikut. Yes, keren sekali ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan, Mas. Biar kita tidak lama-lama. Nah, hilang sebentar ya, mohon maaf. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman slide saya? Slide yang tadi, Pak, yang terlihat. Masih yang Slide tadi, yang Pak. tadi. Aman, Pak. Wah, di saya hilang sebentar ya. Izin sebentar. Ini gimana caranya? Kok bisa hilang? Oh, oke, sudah ada nih, Kak. Izin saya stop dulu ya, Bapak Ibu semua. Nah, biar aman. Nah, kita akan lanjutkan dulu. Nah, jadi kita mengadakan pelatihan untuk 1 unit kompetensi berarti boleh, gitu kan? Itu. Yes, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini membandingkan kompetensi jabatan dengan kompetensi individu ya. Nah, kalau misalkan ada kompetensi jabatan, katakan kompetensi jabatan itu ini ya di sini gitu kan ya. Kemudian di sini adalah kompetensi individu. Nah, ini kalau dilihat ya teman-teman semua, ini namanya kan membandingkan ya. Jadi kita perbandingan kompetensi jabatan dengan kompetensi individu. Berarti di sini posisinya di C. Kemudian D ini adalah eh, deskripsi hasil perbandingan. Nah, ini kan deskripsi hasil perbandingan. Nah, kalau A itu apa? A itu pilihan alternatif ya, gitu kan. Kemudian T ini adalah penghentian program gitu kan, penghentian program. Nah, kemudian misalkan ini CBA, analisis rugi dan laba. Nah, jadi kalau memang ada kesenjangan ya setelah kompetensi individu disandingkan dengan kompetensi jabatan ini ada kesenjangan, berarti kan dilakukan pelatihan. Ya, namanya dilakukan pelatihan, misalkan dilakukan pelatihan, katakanlah A ini dilakukan nih. Kemudian dilakukan pelatihan gitu kan. Kemudian ya dia sampai gini kan. Misalkan dia sampai naik sini gitu kan. Setelah memenuhi kompetensi jabatan, berarti otomatis dia akan berakhir kan. Oke. Nah, tentunya kalau kalau ini ya adalah resiko daripada perusahaan atau institusinya. Begitu. Nah, kalau memang dia tidak terpenuhi, nanti resikonya apa gitu kan ya. Kalau memang terpenuhi ya resikonya apa juga begitu kan itu. Karena pastinya untuk mengupgrade atau untuk meningkatkan skill pegawainya, ya mungkin institusinya juga ya harus mengeluarkan modal gitu kan teman-teman semua. Supaya dia bisa lebih produktif kerjanya. Tapi kalau memang misalkan dipaksakan di jabatan tersebut ya tidak produktif, ya tentunya juga dia tidak akan ya perusahaannya juga tidak akan misalkan tidak akan untung. Nah, itu teman-teman semua. Nah, kita di sini contoh bagaimana membandingkan kompetensi jabatan dan individu. Nah, ini standar ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kita bisa bikin standarnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan sampai 6 juga boleh ya gitu kan. Nah, di sini ada berapa? Ada 13. Ini yang tadi ya, kita kopas ke seperti ini.
Nah, kemudian di sini standarnya. Nah, misalkan kita lakukan bisa saja dengan kuesioner. Nah, misalkan kita eh, ya buat levelingnya 4. Jadi misalkan kalau level 1 dia menguasai apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu kan. Ini. Nanti misalkan gini, dari pertanyaan misalkan untuk yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu nih. Misalkan dari level 1 sampai dengan 4. Nah, misalkan Anda berada di mana gitu kan. Otomatis kan pertanyaannya dia yang jawab sendiri gitu kan ya. Oh, dia merasa dia ada di 2 misalkan itu kan. Nah, ini dia ada di 2. Kemudian untuk menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator. Oh, ternyata dia sudah menguasai. Nah, ini kan teman-teman dia sudah menguasai ya. Pokoknya saya yakin 100% saya ada di 4. Nah, misalkan ini ditentukan. Nah, berarti yang ada gapnya, di sini kan ada gapnya. Itulah unit-unit atau itulah uraian tugas ya. Sebelum kita ke unit-unit, itulah uraian tugas yang memang perlu dilakukan pelatihan. Ini yang ada gapnya. Kalau yang tidak ada gapnya ini ya nggak perlu dilatihkan begitu kan? Nah ini. Gimana kalau gapnya cuma 1 doang? Ya tetap. Nah, dia misalkan dari 4 itu dia merasa saya belum mampu semuanya gitu kan. Saya merasa di 3 nih gitu kan. Berarti tetap dia ada kesenjangannya. Kesenjangan ini perlu kita latihkan. Nah, ini teman-teman semua ya. Yes. Nah, ini contoh kesenjangan kemampuan instruktur berdasarkan standar kinerja. Nah, ini diukurnya standar kinerja. Standarnya ada indeks prestasi minimal untuk seorang instruktur. Nah, misalkan di sini 4,5 ya. Nah, kemudian dengan catatan tidak ada komponen tugas yang mendapatkan di bawah 3. Kita lihat ya kinerjanya. Indeks prestasi rata-rata instruktur otomotif saat ini adalah 2 orang 4,6. Nah, 2 orang 4,6. Kemudian 3 orang 4,2. Terendah rata-rata pada skill menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, kemudian di sini 4 orang 3,3. Nah, kemudian 2 orang 2,8. Nah, terendah rata-rata pada skill penguasaan materi dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di sini akan terlihat kesenjangannya. Nah, kualitas skill instruktur maka di sini 3 orang masih di bawah standar. Ya. 3 orang masih di bawah standar, terutama skill dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, nah berarti ini ya. Nah, kemudian 4 orang di bawah standar, terutama skill penguasaan materi. Dan 2 orang di bawah standar, terutama skill dalam penguasaan materi menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, ini teman-teman semua ya. Ini contoh. Nah, kenapa memang di bawah standar? Karena di sini nilainya berapa? Nilainya adalah 4,5. Nah, sementara kalau yang 2 orang ini ya nggak masalah, dia kan udah 4,6 kan. Nah, di sini berarti dia yang ada kesenjangannya. Oke. Baik, sampai sini bisa diikuti. Masih oke ya? Bisa Pak, Oke. lanjut. Ya, lanjut ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ini contoh ya, contoh yang tadi. Nah, ternyata misalnya ini nama-namanya, ini jabatannya, ini kan ini pelatihan kerja yang diperlukannya seperti ini teman-teman semua. Nah, lama pelatihannya kan bisa beda-beda ya, tergantung dari pelatihannya ini tempat pelatihannya di mana. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini rekomendasinya teman-teman. Kebutuhan pelatihannya. Jadi ada 3 kebutuhan pelatihan. Yang pertama peningkatan kemampuan dalam pelayanan kepada pelanggan. Peningkatan kemampuan dalam penyampaian materi pelatihan dan peningkatan kemampuan penyusunan konten e-learning. Nah, mungkin untuk yang atas, nama program pelatihan adalah bisa saja pelayanan prima, itu nama programnya. Kemudian yang kedua adalah metodologi pelatihan dengan unit kompetensi memfasilitasi proses pembelajaran. Berarti cuman pelatihannya 1 unit saja, teman-teman semua ya. Sama yang ini juga metodologi pelatihan dengan unit kompetensi menyusun konten e-learning. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Elemen yang ketiga merumuskan kebutuhan pelatihan untuk individu. Yes, kita lanjutkan nih. Bagaimana melakukan analisis kesenjangan gapnya? Nah, yang pertama aspek penyebab kesenjangannya.
Di sini ada 3 kan, jadi dari mulai uh, pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Kemudian yang kedua metode pelaksanaan pelatihan, perkiraan durasi pelatihannya, kemudian preferensi ya atau gaya belajar, perkiraan biaya dan sumber biaya, sifat pelatihannya bisa in-house training. Nah, kemudian ada apprentice system ya, bisa juga menggunakan hybrid, lokasi tempat pelatihannya di mana, kemudian kualifikasi instruktur yang dibutuhkannya dan jadwal pelaksanaannya. Nah, ini kan, ini ketika kita apa namanya ya membuat analisis kesenjangannya. Jadi teman-teman harus melaporkan ini juga begitu kan. Oke, bagaimana tata cara merumuskan kebutuhan pelatihan? Nah, berdasarkan analisis atas gap atau atas kesenjangan, disusun rumusan berisi hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, pelatihan apa yang direkomendasikan untuk individu. Nah, tadi ya sudah ada contohnya. Kemudian berapa lama pelatihan dan kapan dilaksanakannya. Mungkin untuk setiap orang ini kan bisa beda-beda gitu ya teman-teman semua. Nah, di mana tempat pelaksanaannya? Misalkan apakah di tempat kita, di tempat pelatihan, atau mungkin harus di khusus gitu kan ya. Katakanlah pelatihannya di industri gitu kan ya, atau mungkin pelatihannya di mana di tempat lain ya. Nah, kemudian siapa yang akan menjadi instrukturnya? Tadi kan kualifikasi instrukturnya nanti dipilih, metode pelatihan yang dipilihnya seperti apa dan mengapa dilakukan metode tersebut. Nah, gitu ya. Seperti teman-teman kan sekarang kan kita dilakukan pelatihan dengan metodenya apa? Dengan metodenya adalah blended training ya. Nah, kemudian blended training ini dibagi dua, ya ada online dan ada ya nanti tatap muka. Ya, untuk yang online atau daring juga dibagi dua, ada sinkronus dan ada asinkronus. Kita untuk sinkronus berarti eh, tatap muka tetapi menggunakan Zoom. Nah, gitu kan. Jadi tetap mukanya tetap menggunakan Zoom, maka diharapkan bahwa selama pelatihan berlangsung teman-teman untuk membuka kamera karena memang kita pelatihannya tatap muka daring ya, teman-teman ini. Ya berbeda dengan webinar ya, teman-teman. Kalau webinar mungkin tidak perlu membuka kamera gitu kan karena pesertanya juga banyak. Jadi kalau pelatihan tatap muka ini ya pelatihan yang pesertanya juga di bawah 30 gitu kan ya. Kita bisa bertatap-tatapan gitu kan, bisa komunikasi langsung. Nah, kecuali kalau webinar kan peserta sudah di atas 50 atau 100 gitu kan ya, maka ya interaksinya juga akan terbatas. Nah, bagaimana pelatihan akan dilaksanakan? Nah, ini juga mungkin menjadi komitmen ya, komitmen bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut. Ya, kita juga sudah menyepakati gitu kan bahwa pelatihan kita ini menggunakan metodenya tadi ya. Jadi ada 2 metode. Jadi ada online dan offline atau ada daring dan luring. Nah, yang daring juga dibagi dua, ada sinkronus dan ada asinkronus. Kalau sinkronus itu apa? Sinkronus itu kita belajar seperti ini. Nah, kemudian kalau asinkronus nanti belajar mandiri. Nah, mungkin yang paling enak belajar seperti ini. Kita dengan cara apa? Kita dengan cara diskusi. Kita dengan cara bedah kasus. Kalau misalkan ini saya menjelaskan materi ya, saya dengan Pak Iwan gitu kan. Ya enak aja gitu kan. Ya tetapi bagi teman-teman kalau menurut saya rugi. Ya kan? Bagi teman-teman rugi gitu kan. Kenapa? Karena kesempatan untuk diskusinya terbatas. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya saya tutup dengan pantun teman-teman burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, itu materinya ya. Yes, silakan. Ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan? Ah, ini kalau tidak ada berarti udah pada hebat semua nih gitu kan. Atau eh ini ya, kira-kira outputnya apa nih? Output dari materi ini teman-teman nanti harus membuat eh ya profil Program profil PMK. kompetensi jabatan ya, gitu kan? Ya, profil kompetensi jabatan ini yang wajib dibuatnya. Oke. Baik. Adakah yang sudah melihat contoh profil kompetensi jabatan? Pak Sawarwono, boleh dibuka, Pak? Boleh Pak, boleh. Oke, boleh ya.
Nah, biar teman-teman tahu nih. Ini dia Pak, di-share screen ya. Nah, ini sambil nunggu Pak Sarwono ya. Kalau Pak Sarwono panggilannya apa, Pak? Boleh disingkat nggak, Pak? Singkat nggak, Pak? Ono. Hah? Ono. Ono, bukan pasar. Ono, bukan pasar. Bukan Pak. Oh, bukan. Tapi boleh juga Pak, enggak apa-apa. Ini LPK-nya di mana, Pak? Ibu Elim Pak, Sumatera Ya. Selatan. Di? Muara Elim. Oh, Muara Elim, wah ini, Sumatera Selatan. wah Muara ini ya. Saya ini Pak Sajili kenal nggak? Pimpinan saya Pak. Wah, salam ya sama beliau. Oke, baik. Coba di mana, Pak? Yes. Dibuka saja Pak contohnya. Loading Pak. Loading ya. Memang bagusnya dibuka dulu ya. Kemudian baru di share screen. Biasanya memang agak berat kalau kita buka Zoom dulu. Baik teman-teman semua, kita akan sepakati untuk hari ini jam berapa selesainya? Apakah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau 10.30? Boleh Pak jam 10 Pak. Jam 10 Pak. Maunya. Oke, pokoknya kalau memang teman-teman udah bisa nguasain, yang penting kan kita nguasai ya. Oke. Nah, nanti sore tapi nggak apa-apa nih. Nanti sore kan harusnya ada pertemuan ya. Nanti sore ada pertemuan. Nah, teman-teman nanti sore cukup mengerjakan tes. Kita akan berikan linknya di LMS yang tadi ya. Kita akan berikan linknya. Teman-teman tenang aja sekarang. Oke. Mungkin ditutup dulu Pak. Tutup dulu apa namanya? Ya, di stop dulu kemudian buka di komputer. Ini kayaknya berat ya kalau sambil share screen. Nanti kalau udah kebuka baru di share. Nah, Pak Romi dari mana Pak? Sambil kenalan ya, sambil nunggu Pak Sarwono. Ya, Pak Nanang. Yes. Saya dari Pekanbaru, Pak Nanang. Pekanbaru ya? Ya. Wah, keren nih. Nah, tahun kemarin 2 tahun yang lalu anak saya di Pekanbaru Pak. Oh ya, sekolah gitu Pak, atau kuliah? Iya, mondok Pak. Oh, mondok. Iya, mondok di Pekanbaru. Tapi kalau sekarang udah pindah nih. Tahun kemarin ke Blitar, sekarang di Bogor. Oke. Yes, gitu. Ya, keliling. Iya betul. Karena memang dari pondoknya begitu, dia dipindah-pindah setiap tahun, Pak. Oh, memang begitu ya Pak ya? Iya, programnya begitu. Nah, kita lihat ya ini profil kompetensi jabatan, teman-teman. Di sini ada informasi jabatan ya, ada informasi jabatannya. Nah, kemudian ada tugas pekerjaannya. Nah, kemudian di sini ada kode unit kompetensi gitu kan ya, ada judul unitnya begitu kan. Nah, nanti di sini ada referensinya gitu kan, referensinya kemana. Nah, ini tugasnya sebetulnya ya cukup ini saja gitu kan. Ini tugas yang memang nanti teman-teman wajib dikumpulkan ya. Itu, ini wajib dikumpulkan dan memang wajib dibuat. Makanya dari sekarang yang membuat teman-teman semua. Nah, begitu kan.
Silakan nanti ya membuat ya profil kompetensi jabatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, nanti di 2 hari pada saat kita tatap muka kan akan ada simulasi ya. Jadi pada saat simulasi teman-teman nanti kita membuat dengan profil yang berbeda. Jadi yang udah dikerjakan sekarang jangan dikerjakan pada saat nanti tatap muka begitu kan. Namanya kan kita latihan ya. Jadi kalau berlatih itu kan semakin banyak latihannya berarti teman-teman semakin pintar. Oke. Kemudian kita lihat, perhatikan waktunya begitu kan ya. Ya pokoknya siapa yang ini ya silakan aja gitu kan. Nah, nanti tentunya kita ini kita lihat. Mungkin MTP-nya sudah dibuka kan? Semuanya sudah dapat MTP? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Nah, kemudian dari MTP itu sudah tahu kira-kira apa namanya pekerjaan apa nanti yang akan dilakukan pada saat KKIN? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum paham, Pak. Ya, sudah, Pak. Belum, belum dong. Hah? Ya, pokoknya kita bertahap aja ya. Masih abu. Iya, pokoknya Ya. bertahap saja, bertahap. Oke. Baik, dari sini kira-kira nih ada yang mau ditanyakan? Mau izin bertanya, Bapak? Boleh, silahkan. Saya agak kurang paham karena ini kebetulan contohnya bukan di bidang kecantikan, Pak ya. Oke. Berdasarkan studi kasus yang digambarkan dengan mengacu bla 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 bla, Heeh. salah satu potensi jabatan desain grafis, solusi perangkat lunak dan jaringan komputer. Yang mau saya tanyakan, berarti informasi pekerjaannya ini yang solusi perangkat lunak dan jaringan komputer ya, Pak ya? Informasi jabatannya, Iya. kalau yang ini iya, kalau yang ini gitu kan ya. Mungkin Oh. kalau teman-teman kan tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti yang ada di bidang kecantikan ini apa gitu kan? Oke, mungkin Bu Meli kecantikan ya. Iya, Pak. Oke, di sini banyak yang kecantikan siapa aja nih? 9 ekor, Pak, kayaknya. Wah, 9 ya yang kecantikan. Berarti paling banyak ya kecantikan, teman-teman luar biasa. Betul, Pak. Yes. Iya. Oke. Oke. Nah, nanti tugas dalam uraian apa dalam pekerjaan. Nah, mungkin untuk sekarang kita coba ya. Jadi bisa saja nanti untuk resource-nya teman-teman ngambil dari mana. Nanti tugas dalam pekerjaannya kita bisa studi kasus dari internet juga bisa ya gitu kan. Ada apa nih gitu kan ya kita. Nah, ini kan masih dalam konteks pelatihan ya. Dalam konteks pelatihan berarti teman-teman bebas. Ya, kecuali nanti ya pada saat sudah dilakukan ya misalkan nanti di hari Selasa ya itu kami ya mungkin akan menentukan ya. Kalau di hari Selasa langsung nih. Ya pokoknya jabatannya ini gitu kan ya. Ya silakan. Nah, itu di hari Selasa yang akan datang pada saat kita daring gitu kan ya. Mau nggak mau begitu kan. Nah, bagaimana kalau memang misalkan ada yang sama ya kita ganti gitu kan dengan yang belum. Paling begitu teman-teman ya. Oke. Silakan ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak Nanang. Iya, silakan Pak Andrianto. Ya, untuk sumber referensi dari kode unit kompetensi ini harus mengacu kepada SKK NIK. Iya, betul. Kalau untuk kode unit kompetensi ini mengacu kepada SKKNI yang masih berlaku. Nah, jadi Jadi bukan kalau bukan untuk hanya sekedar SKK SKKNI sama ya. ya, Gimana? kalau untuk SKK sama SI tidak dipakai, jadi yang harus dipakai SKKNI begitu. Nah, sementara kita ke SKKNI dulu gitu kan ya. Kecuali memang misalkan kita tidak ada nih Pak, benar-benar tidak ada gitu kan ya. Boleh berarti kita ke SKK ataupun ya SKKI gitu. Kalau untuk yang Pak Andri apa nih Pak? Apakah acuannya SKK atau SKKI Pak? Kalau yang sedang kita pakai di sini ada yang ini pakai SKK, Pak. Standar SKK. khusus, ya. Nah, Oke. kemudian SKK-nya berarti sudah terdaftar ya, sudah didaftarkan di kementerian Pak. Iya, Oke.
Ya selama itu misalkan tertelusur gitu, sudah terdaftar, mungkin untuk sementara tidak ada masalah ya Pak. Itu untuk sementara. Tapi nanti untuk lomba, ya mungkin karena ini lomba ini sifatnya umum gitu kan. Nah, jadi kita acuannya ya usahakan kita yang standarnya standar Indonesia, jadi SKKNI. Boleh tahu bidangnya apa nih Pak Andri? Bidangnya las, Pak. Las ya? Iya, kemarin saya baca-baca, saya review di apa petunjuknya itu di map untuk apa proklatnya yang di tabel kompetensi yang les belum ada sih. Oh, belum ada. Ya. Oke. Nah, tapi coba aja ya Pak, dicoba misalkan sekarang kalau misalkan agak kesulitan ini nggak apa-apa pakai SKK ya SKK atau SKKI gitu kan ya, silakan di ini. Tapi kalau SKKNI-nya sudah ada, kita pakai yang SKKNI. Sambil nanti saya coba untuk koordinasi dengan teman-teman yang memang dia apa namanya ya kejuruannya las gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yes, Ya, dan sama-sama Pak Andri. jawabannya. Pak Nanang izin nanya. Oke, silakan. Bu Ini Tri. Pak, kan nanti ini tabel profil kompetensi jabatan ini, apakah dari tabel ini nanti akan dibuat programnya nantinya? Dari sini Ya, kita berdasarkan buat programnya nanti Pak. pengen jawabannya yang pendek apa yang panjang, Bu? Hah? Yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Jadi, yang pendek apa yang panjang nih? Cuman dua. Yang pendek aja Pak. Oh, Ya, yang pendek. Yang pendek. Jadi kalau yang pendek itu jawabannya cuman dua. Hmm, Ya dan apa tidak Pak? kan? Iya. Iya, kalau yang Coba. pendek. Ya, jawabannya iya, Bu. Iya kan Oh Pak? ya, betul sekali gitu kan. Jadi dari sini nanti ini sebagai acuan kita untuk menyusun program pelatihannya. Jadi program pelatihannya kita kan ngacunya ke sini ya. Nah, di sini kan ada unit-unit kompetensinya. Berarti ini yang akan kita acu untuk membuat program pelatihan kita. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke. Izin Pak bertanya Pak. Yes, silakan Bu Ika. Baik Pak, terima kasih. Untuk informasi jabatan Pak, ini acuannya kita berdasarkan contoh kasus atau gimana Pak? Ya, eh, ini di MTP kan ada kan? Iya Pak. Ya, dicoba gitu kan kita berdasarkan contoh kasus yang ada di MTP gitu kan ya. Oke, misalkan kalau boleh nggak kalau saya membuat lebih dari satu yang gini, boleh saja. Saya misalkan membuat contoh kasus yang ada di MTP. Saya juga bisa aja kita mencari contoh kasus yang ada di online gitu kan. Nah, nggak apa-apa gitu kan. Kita kan namanya latihan kan. Jadi latihan ini berarti tidak hanya satu kali. Ya kalau satu kali doang ini kayaknya cepet gitu. Mungkin berapa 10 menit selesai saya bilang. Kalau hanya bikin yang seperti ini doang kan. Iya, ya apalagi kan sudah tersedia sumber dayanya. Nah, ini akan cepat sekali. Oke, Saya izin bertanya Pak. oke silahkan. Ya Pak, untuk yang di informasi jabatan atau pekerjaan itu kan dijabarkan seperti pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa diambil, lalu di bawah ada keterangan pada uraian profil kompetensi jawaban ini baru dipilih seperti itu ya Pak. Jadi Iya, atasnya itu pekerjaan yang memungkinkan, baru di bawahnya kita pilih satu gitu. Apakah seperti itu Pak maksudnya? oke. Boleh diulangi Bu? Di saya Kan tadi agak putus-putus. ya, kan di sini kan ada kayak contohnya Mhm. desain grafis, solusi perangkat lunak, dan jaringan komputer. Ya. Lalu lalu baru di bawahnya kita kita beri penekanan lagi bahwa profil kompetensi jawaban yang akan dibuat atau dipilih itu jaringan komputer. Seperti itu Pak. Harus dijabarkan seperti itu atau hanya langsung boleh ditulis profil kompetensi jawaban yang dipilih adalah ini kayak gitu. Oke. Karena kalau di sini uraiannya gitu kan. Nah, di sini kan banyak lebih dari satu ya. Maka dia ditentukan satu. Satu untuk apa namanya? Satu pekerjaan atau satu jabatan. Tapi kalau memang misalkan hanya ada satu-satunya kan, apalagi yang harus dipilih. Nah, begitu kan? Nah, ini berarti dikembalikan nih kepada masing-masing. Oke, silahkan. Izin bertanya lagi, Pak. Yes. Ya,
tadi sama teman-teman sudah ditanyakan untuk informasi jabatan. Ya. Kemudian yang di kolom 2 itu tugas dan pekerjaan. Di Mhm. tugas dan pekerjaan itu kita ada referensi atau kita ada acuan enggak, Pak, untuk menentukan tugasnya apa saja gitu atau berdasarkan pemikiran kita dan pengetahuan kita begitu. Oke, baik. Nah, untuk latihan sekarang kita referensinya, merepairnya begitu kan, boleh gitu kan kita dibantu misalkan online ya, misalkan dari internet untuk sekarang. Tapi kalau misalkan untuk nanti ya pastinya akan akan ditentukan tugasnya ini gitu kan ya. Oke. Jadi sekarang kan teman-teman misalkan nyari dari mana? Oh, saya berdasarkan lowongan kerja yang ada di mana, Jobstreet misalkan gitu kan. Kan ada di sana ada uraian tugasnya atau deskripsinya apa. Nanti misalkan berini dengan katakanlah kode-kode unit yang sesuainya apa gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa itu nanti nggak masalah sih. Mau diberikan apapun gitu kan, ya, mau referensi dari manapun misalkan nggak ada masalah. Yang penting kan bisa langkah-langkahnya, step by stepnya begitu. Oke. Izin bertanya, Kang. Yes. Ini artis kita nih. Gimana Uni? Sehat, Kang. Kang Nat, apa kabar? Alhamdulillah, kita bilang alamin. Izin bertanya, Kang. Ini kan ada informasi jabatan pekerjaan. Nah, kalau seandainya kita bikin itu jabatannya umum sifatnya, Kang. Misal, Ya, terputus nih. itu kan bersifat umum, semua bidang pun bisa. Apa Iya, itu boleh? Halo, boleh diulangi. Mohon maaf nih, tadi terputus atau mungkin ada yang ini ya, mencoba. itu kan ada informasi jabatan atau pekerjaan. Ya. Misal, kalau seandainya kita bikinnya itu informasi jabatannya tuh bersifat umum, Kang. Misal, Mm-mm. staf administrasi. Staf administrasi itu kan di semua bidang memang dibutuhkan itu, Kang. Apakah itu dibolehkan, Kang, atau harus spesifik ke teknis yang diminta gitu, Kang? Nah, kalau saran saya lebih Oh, baik kita ke spesifik. Kalau saran saya gitu kan. siap, Nah, Kang. walaupun memang dalam pelatihan ini sebetulnya kan tidak ada aturan gitu kan ya. Tapi yang jelas acuannya memang ke bidangnya masing-masing dalam pelatihan ini. Kecuali nanti pada hari Selasa ya dan hari Rabu kita ada aturannya gitu kan. Ini kan hari Selasa dan Rabu pada saat kita latihan di offline. Kalau sekarang nggak masalah. Bahkan membuat ini lebih dari satu pun boleh. Nah, Oke, siap. iya. Namanya kan kita latihan nih, latihan dengan style yang berbeda, dengan katakanlah uraian tugas yang berbeda nanti. Nah, mungkin saja gitu kan ya pada saat nanti kita di lomba gitu kan ya, di Sorong. Nah, oh ternyata saya sudah pernah loh membuat seperti ini. Kan langsung kan cepat sekali gitu kan. Wah, gitu. Oke, keren sekali nih. Baik ya, Unimita. Oke, makasih, Kang. Oke, sama-sama. Silakan selanjutnya ada lagi siapa nih? Kak Meli Guslow. Oke, terima kasih Pak Nanang. Mau izin bertanya kembali, Pak. Di sini Boleh. kan ada setelah tugas dalam pekerjaan itu di Heeh, dijabarkan ke kode unit dan judul unit iya. kompetensi, nanti kan outputnya ini program pelatihan, Pak ya. Mhm, Sedangkan kalau kebetulan saya ngajarnya bukan di LPK, Pak, tapi BLK Sumeneb, cuman memang mhm, instruktur non ASN. mhm. Biasanya kalau pelatihan di kami itu kan ada uji kompetensi, Pak. Iya. Apakah nanti program yang dibuat kita saat lomba KKIN itu Mhm, apakah harus mengacu pada program yang ada di Kemenaker, Pak? mhm. Atau Oke, bebas, sebebas-bebasnya atau gimana? Atau bikin program baru gitu, Pak? oke, baik ya. Nah, keren sekali pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab. Ini kita membuat program baru, gitu kan ya, program baru dan tidak mengacu kepada program yang sudah ada. Ya, bisa jadi mungkin gitu kan, pada saat KKN ini ada juga yang mengacu kepada program yang sudah ada. Bisa jadi demikian gitu kan ini. Tetapi pada prinsipnya memang ini adalah baru dan kemudian ya karena memang baru ya teman-teman berarti harus bisa menyusun ini dari eh, dari program yang memang belum ada, teman-teman yang melakukan analisis tersendiri gitu kan, sehingga muncul unit-unit kompetensi ini, dan ini adalah merupakan kemasan ya.
kemasan daripada unit kompetensi yang harus atau yang akan kita buatkan nanti program pelatihannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya, Kak Meli. Nah, Yes. satu lagi, Pak. Boleh. 2 juga boleh. Oke, satu aja. Ini misalkan contoh Bapak kebetulan ini kan ada J6 bla 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 memasang jaringan di kabel. Nah, Nah, iya. di sini ada unit memasang jaringan di kabel karena di tugasnya itu memang sudah tertera. Namun ternyata ketika kita lihat di SKKNI ada unit yang melekat Pak yang harus diajarkan. Sedangkan unit itu misalkan contohnya yang 01 di belakangnya Pak. Iya, Unit apa gitu. Itu iya. meskipun di tugasnya tidak ada, apakah di kode ini juga harus disampaikan atau tidak? Karena biasanya kan ada kode unit yang berkesinambungan, Pak. Contohnya merias wajah pengantin. Harus Hmm. diajarkan dulu merias wajah sehari-hari. Hmm. Padahal dia spek tugasnya cuma merias wajah pengantin gitu. Contohnya seperti itu, Bapak. Apakah Hmm. yang merias wajah sehari-hari itu juga dituang atau hanya sekedar tugas yang diminta di contoh soal itu, Pak? Oke, baik sekali nih. Nah, ini saya kembalikan lagi nih pertanyaannya gitu kan kepada Kak Meli. Ini nampaknya yang bertanya itu lebih tahu gitu kan daripada yang ditanya gitu kan jawabannya. Ya, kan saya nggak pernah ngerias wajah gitu. Eh, sepertinya memang harus dicantumkan, Pak. Yes. Ya, jadi itu jawabannya ya. Ya, ya kalau memang gitu Ya, kan Pak. menurut kita ya harus dicantumkan ya dicantumkan begitu kan itu. Oke. Bapak izin ikut diskusi Oke, dengan boleh. Gimana nih yang lain Eh, silahkan. mungkinkah kalau nanti kan di persyaratan peserta atau itu ternyata pesertanya memang sudah punya basic untuk rias wajah sehari-hari. Jadi Iya. dia memang sudah punya ikut pelatihan sebelumnya rias wajah sehari-hari. Lalu setelah itu untuk rias wajah sehari-hari jadi tidak kita cantumkan kayak gitu. Apakah mungkin, Pak? Oke, mungkin saja gitu kan ya. Mungkin saja misalkan tidak dicantumkan. Nanti untuk apa namanya bagaimana dicantumkan yang tadi atau tidak. Nah, kita akan menggunakan alat bantu ya, teman-teman semua. Jadi alat bantu nanti alat bantunya akan saya share. Oke. Supaya memang misalkan ini ya. Oke. Saya share. Ya. Mungkin ini siapa Kak? Pak Sarwono ya, boleh di stop dulu Pak, gitu kan. Saya akan mencoba menjawab ya, gitu kan dari teman-teman yang bertanya. Nah, saya akan tampilkan dan mungkin nanti ini juga bagian daripada kenapa misalkan tadi ada kita nanti menyusun program pelatihan seperti itu ya. Nanti ini juga dibuat teman-teman semua. Nah, misalkan gini. Ini kita bikin matrik kompetensi ya. Misalkan jabatannya apa nih? Jabatannya katakanlah dia adalah juru ukur gitu kan ya. Namanya siapa gitu. Di sini udah ada namanya Ian. Nah, di sini ada job description-nya gitu kan. Ada job description-nya di sini kan. Nah, ada berapa banyak nih job deskripsi. Nah, kemudian di sini adalah kompetensinya teman-teman semua. Nah, kompetensinya. Nah, kemudian ini adalah yang harus dikuasai oleh dia gitu kan. Ini yang harus dikuasai oleh yang jabatannya adalah ini teman-teman semua. Ini adalah merupakan level kompetensi. Jadi level kompetensi yang dibutuhkan di jabatan itu. Ya, jadi yang ini adalah level kompetensi yang dibutuhkan di jabatan itu. Nah, kemudian kalau yang ini gitu kan ya, ini adalah kompetensi yang dikuasai oleh siapa? Oleh oleh Ian gitu kan ya, oleh Ian. Nah, ini. Jadi Ian tuh menguasai apa gitu kan ya? Misalkan ini. Nah, kita lihat ya.
Misalkan dilakukan apa? Bisa kan dilakukan asesmen atau dilakukan tadi ya wawancara atau dilakukan kuesioner. Ternyata misalkan diberikan pertanyaan, misalkan melakukan identifikasi bahaya dan resiko di lokasi kerja. Nah, begitu kan? Oh, dia hanya misalkan mencentangnya angka 2. Dari 1 sampai 6 gitu kan ya. Anda berada di level berapa? Nah, bisa saja nanti 1 sampai 6-nya kan ada rubriknya mungkin ya, dibuat rubriknya gitu kan. Ini yang 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, sampai dengan 6 ini apa gitu kan. Nah, akhirnya apa? Diketahui, oh ternyata di sini adalah yang dibutuhkan adalah 6. Tapi dia baru juga ada di sini. Apa namanya di 2 gitu kan. Berarti kesenjangannya apa? Berarti dia kurang 4 kan? Kesenjangannya adalah 4. Kenapa? Karena dia 2 gitu kan. Berarti dia kesenjangannya adalah 4 atau kurang 4. Maka mau tidak mau dia ini kan dibutuhkan pelatihan. Misal seperti ini. Nah, begitupun ke bagian bawahnya teman-teman semua. Oke. Pak izin bertanya Pak. Oke, baik, silahkan. Pak berarti kan kalau misalnya ini sama saja seperti kayak kita untuk kan saya dari restoran servis ya Pak ya. Ya. Berarti sama aja kayak kami. Saya Oke, pernah Pak siapa nih? Boleh kenalan dulu, saya dengan belum tahu. ya maaf Pak dengan Wawan Pak Oke, dari Pak Wan. Bandung Dari bidang mana, Pak? restoran dari Bandung. Bandung Pak. Wah, Iya. Bandung ya. Oke, kita Nah sama-sama Pak dong. siap Pak sama Pak Iwan juga Pak. Pak Yes, izin bertanya gini Pak. Jadi kan boleh. sebelumnya kan saya sempat ikut juga untuk sertifikasi dari BNSP perihal untuk sertifikasi head waiter Pak. Jadi Ya. otomatis di atas si waiter ini. Dan untuk level pengalaman ini kan emang saya belum terlalu sampai seperti itu ya Pak ya. Tapi kan ada Mhm. beberapa sertifikat-sertifikat yang bisa mendompleng atau menaikkan level. Kalau misalnya dilihat seperti yang ada di tabel kan level kompetensi ini kan 6. Mhm. Lalu kan kalau misalnya dari pengalaman dan lain-lain itu kan bisa bisa saya contoh ngisi 2 gitu ya Pak ya. Kan Mhm. ada gapnya 4. Berarti kan kalau misalnya ada sertifikat pendukung, berarti dia bisa jadi ke level 5 atau langsung masuk ke level 6 seperti itu ya Pak maksudnya Pak? Atau gimana Pak? Nah, sebetulnya, ini kan dilakukan di sini kan levelnya gitu kan, level kompetensi. Nah, mungkin pada saat ditanyakan di level kompetensi ini kan ada ininya gitu kan, dia pasti kan ada rubriknya. Ya, Dia misalkan untuk level 1 menguasai apa gitu kan. ya, Level 2 menguasai apa sampai dengan level 6 ini apa yang dia kuasai. Nah, ketika misalkan ditanyakan ataupun kalaupun tidak ditanyakan dilihat hasil portofolionya. Jadi kan ya, bisa bisa berdasarkan hasil portofolio, bisa juga kan ditanyakan langsung ya. Mungkin kalau nanyakan langsung kan enak nih. Nah, ditanyakan langsung ini berdasarkan ini rubriknya gitu kan ya, berdasarkan rubrik yang tersedia. Nah, di sini kan ada 1 sampai 6. Anda berada di mana nih? Nah, dia aja yang isi Pak kalau langsung. Kalau nggak langsung kan berarti ngerjain kita gitu kan. Kita harus ya, ya, cek apa namanya portofolionya gitu kan. Kita yang ya. isi itu gitu kan. Tapi kalau langsung kan lebih enak. Nah, dia juga oh kalau gitu saya menurut saya pribadi saya merasa saya baru di 2 gitu kan atau di 3 gitu kan. Itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi memang baiknya kan ada rubriknya ya. Rubrik Ya. misalkan ini 1 sampai 6. Nah, gitu. Supaya bisa mudah menentukan gapnya. Misalkan orang juga ketika dia ngaku di 2 ya, apakah 2 beneran gitu kan ya? Nah, gitu kan? Atau hanya pengakuan saja. Nah, mungkin Baik, seperti baik itu Pak. ya, Pak Wawan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Tapi kalau yang pernah dilakukan Pak Wawan gimana nih di Iya restoran Pak, kalau servis sendiri? kemarin itu kan sebelumnya saya karena kan lulusan dari Diploma 3 kan dapat Mm-mm. sertifikasinya tuh dari LSP itu hanya seorang waiter gitu Pak, supervisor lah gitu, supervisor level. Tapi untuk ada beberapa treatment untuk menaikkan sebagai asesor dan lain-lain itu kan harus ada kayak supervisor level gitu Pak. Mhm. Nah, karena saya sudah tidak bekerja di industri, Mhm. balik ke pendidikan, jadi Ya. di situ ada beberapa portofolio seperti sertifikasi pelatihan yang pernah diikuti, seperti itu. Mhm. Jadi kita sudah mengisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kita mengisi lalu kita ada wawancara secara verbal seperti itu sih Pak. Mhm. Jadi
sudah selesai dokumennya kita submit, portofolio sudah semua, baru kita wawancara untuk membuktikan bahwa sertifikat yang dimiliki itu sesuai gitu. Jadi nggak ngada-ngada sih seperti itu, Pak. Oke. Oke, ini keren sekali ya. Berarti kalau gitu kan dua ya, dua bukti begitu kan? Iya, betul, Portofolionya Pak. juga iya, kemudian wawancaranya juga iya. Nah, berarti nanti si interviewer ini kan dia akan bisa menentukan gitu kan. Kita ini sebetulnya ada di mana gitu kan, di level mana. Ini berdasarkan hasil wawancara. Oke, baik nih. Terima kasih nih pengalamannya nih Pak Wawan. Keren sekali ya. Terima Oke, kasih, Pak. Bandung. Nah, mungkin yang lain teman-teman silahkan. Saya boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Iya, Pak. Eh, kan jadi kan nanti untuk matriks kompetensi ini kan kami yang membuat juga nggak, Pak? Iya, betul. Ini Heeh. karena mungkin, mohon maaf Pak, saya di dekat jalan raya, jadi saya Ya nggak apa-apa. ini karena saya kan ini contohnya bukan tentang kecantikan, jadi saya juga agak sedikit bingung ya Pak. Jadi Heeh. yang di job description ini itu adalah unit kompetensi atau unit kompetensinya itu yang di kompetensinya ini Pak? Oke, baik. Nah, sebetulnya untuk mencapai ke sini itu memang ada langkah lagi sebelumnya gitu kan. Oke, kalau mau jujur gitu kan ada langkah lagi. Nah, saya gimana nih contohnya ya? Nah, saya masih ada nggak? Sebentar ya. Saya harus harus ngubek dulu. Mungkin seperti ini dulu gimana nih? Kira-kira kebayang? Saya coba cari dulu ya. Saya lupa nih. Saya ada di komputer yang satunya gitu kan. Nah, di sini. Nah, mudah-mudahan ada nih. Oke. Nah, ini saya akan coba ya. Kita sebetulnya ada beberapa pendekatan. Jadi pendekatan ini kan bisa banyak sekali. Nah, sebelum kita nanti melakukan ke pendekatan yang tadi, saya akan mencoba dari kita mengambil deskripsi yang secara umum. Nah, misalkan apa? Ini ada deskripsi, misalkan untuk uraian apa namanya? Uraian tugas untuk digital marketing spesialis ya. Uraian tugas untuk digital marketing spesialis. Jadi misalkan ada apa namanya? Ada kesenjangan gitu kan ya. Uraian tugas untuk digital marketing spesialis ini misalkan di sini ada 12 uraian tugas. Nah, dari 12 uraian tugas itu nanti kita akan petakan di sini ya. Misalkan ini uraian tugasnya kemudian dia kesesuaian dengan unit kompetensi apa begitu kan ini. Nah, harusnya di sini ada referensinya ya. Misalkan SKK ini nomor berapa gitu kan. Nanti teman-teman tinggal tambahkan. Nah, misalkan di sini ya. Ini saya kopas ya uraian tugas ini teman-teman ke sini. Ada 12 nih, ada 12 uraian tugas. Nah, saya udah kopas ya teman-teman ini. Nah, jadi misalkan menyusun rencana pemasaran dan konten kalender gitu kan. Dia ini agak ya, agak sesuai gitu kan dengan menyusun rencana aktivitas penjualan. Nah, dengan ini unitnya, kode kompetensinya ini teman-teman semua. Nah, sama juga dengan ini gitu kan ya, melakukan penelitian pasar untuk memahami target audiens dan tren industri. Nah, di sini ya dengan ini. Nah, kemudian di sini ternyata misalkan ada gitu kan, ada uraian tugas yang katakanlah dia sama gitu. Ini contohnya. Merancang strategi pemasaran digital yang mencakup SEO, SEM, media sosial, email, dan konten. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan kampanye dan mengukur keberhasilan dengan menggunakan KPI yang sesuai. Nah, di sini ada, oh beda ya, mohon maaf nih, menyusun formasi. Nah, ya mungkin saja ada yang sama gitu kan. Saya yang mana? Kalau nggak salah ada yang sama. Coba ya, di sini bukan.
Oke, contoh saja gitu kan. Oh, atau yang ini ya, yang 9-10 nih, yang 9-10 coba. Membuat dan mengelola konten untuk platform media sosial. Kemudian yang kedua, menganalisis dan melacak kinerja kampanye media sosial. Jadi ada di unit ini. Ada di unit menggunakan aplikasi media sosial. Ini ada 2 unit ya. Nah, 9-10 ini dia 2 unit gitu. Apa namanya? 2 job description tapi sesuainya 1 unit kompetensi. Nah, jadi gitu teman-teman semua. Nah, oke. Itu contoh ya teman-teman. Sehingga nanti didapatkan begini. Nah, ini kalau ini contohnya adalah menyusun ini ada standarnya, ada aktualnya. Di sini kan ada gap-gapnya kan. Kalau yang 0 itu berarti dia tidak dilatihkan. Yang ini yang 2 itu berarti yang ada gapnya ini dia yang dilatihkan begitu kan. Meskipun yang hanya 1 gapnya. Nah, jadi kita kembali kepada yang tadi. Nah, menyusun ini teman-teman sebetulnya untuk yang kompetensi ini kan ada job desk ya. Di sini job desk ini bisa diambil eh, dari poin-poinnya misalkan yang ada di mana di lembaganya masing-masing ya, begitu kan? Atau misalkan di lembaga masing-masing nanti kan merefer ya kepada job desk yang bersifat umum. Nah, bisa juga pendekatannya adalah kalau saya melihat ini ya, melihat ini bisa juga melakukan pendekatannya ke apa namanya eh, judul unit yang ada di standar kompetensi. Nah, gitu kan? Itu pendekatannya. Nah, kemudian di sini ini kompetensinya. Bisa juga misalkan ini adalah judul unit ataupun bisa juga gitu kan ini merupakan elemen kompetensi begitu kan ya. Nah, bisa juga judul unit, bisa juga elemen kompetensi. Ini tergantung ya. Kalau di sininya adalah judul unit, berarti di sini adalah elemen kompetensi. Tapi kalau di sini adalah unit secara umum, misalkan secara umum tuh yang mana ini nih? Misalkan ini ya, yang saya secara umum. Secara umum itu adalah misalkan tadi ini membuat dan mengelola konten untuk platform media sosial. Ternyata memang tidak ada judul unit yang sesuai dengan ini gitu kan ya. Yang ada kan judulnya ini menggunakan aplikasi media sosial gitu kan. Gitu. Nah, berarti untuk job description ini gitu kan ya. Jadi mereka itu sebetulnya misalkan bisa saja untuk satu buah job deskripsi bisa jadi terdiri dari beberapa eh, apa namanya kompetensi atau unit kompetensi. Berarti bisa di sini bisa menuliskan 2 gitu kan. Itu. Jadi kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Nah, kalau yang ini nampaknya ini pendekatannya kepada judul unit kompetensi untuk yang pertama ya, kedua dan seterusnya. Ini saya belum melihat juga sih ini karena memang bukan kompetensi saya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bidang apa juru ukur itu apa? Bangunan ya? Bisa bantu? Surveyor itu Pak, So, surveyor ya? pemetaan ya, Ya, pemetaan lahan itu. pemetaan ya. Berarti itu Ya, kalau gitu bidang apa nih? di geoengineering ini. Kalau di tim kita masuknya geoengineering. Oh, berarti ada ya, Pak Teknikal, Andri. iya, Oh, oke, oke, oke. teknikal. Nah, nah kira-kira ini bayangannya kemana nih? Mungkin kalau menurut saya bisa tadi ya, bisa ke pendekatan unit kompetensi ataupun misalkan ke job description job deskripsi yang ada di masing-masing begitu kan? Di ya mungkin di pekerjaannya masing-masing begitu. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Boleh, Pak Andri mungkin? Ini yang agak apa memahami ini ya, karena mungkin agak mirip-mirip. Atau teman-teman yang lain silakan. Kita diskusi ya. Diskusi sedikit Pak ya. Oke, boleh. Banyak Tapi juga bukan boleh. tapi bukan tentang ini karena saya juga nggak paham kalau yang ini. Yes. Tentang tugas yang diberikan kita tadi. Oke. Kalau dari yang di-share Pak Sarwono tadi ya contohnya Ya. itu di kode unit maupun judul unitnya itu
semuanya saya lihat teknis, Pak. Oke, teknis Yang ya. diberikan teknis atau keterampilan lah gitu. Ya. Itu nanti pada saat kita bikin tugas, apakah juga hanya diambil teknisnya saja, ataukah ada yang pendukung, misalnya seperti K3 itu kan juga ada unitnya, Pak. Itu Ya, kan termasuk betul. pendukung. Kita cantumkan di sana juga, atau kita hanya ambil teknis-teknisnya saja dari job description atau tugas dalam jabatannya tadi. Mhm. Oke, baik. Ada yang mencoba untuk bantu jawab, Bapak Ibu, dari yang tadi disampaikan oleh Bu Desi ya? Iya, Pak. Oke. Silakan. Mana nih? Oke, silakan. Permisi Pak Nanang, saya Yes, izin boleh. untuk mengutarakan pendapat saya. Jadi di job di situ kan mendeskripsikan job yang dibutuhkan. Itu Mm-mm. bisa jadi dalam satu job yang dideskripsikan itu membutuhkan keterampilan sama pengetahuan. Jadi kompetensi yang harus diinkludkan dimasukkan juga kedua-duanya. Dan kebanyakan misalkan keterampilan itu ada persyaratan kompetensi sebelumnya, biasanya itu di pengetahuan. Jadi kebanyakan kalau unit kompetensi keterampilan itu ada syarat syarat kompetensinya itu di pengetahuan. Kalau menurut saya dimasukkan. Oke, Terus baik. tapi saya juga mau bertanya Pak. Bertanya ya Pak Nanang ya. Jadi kalau misalkan kalau saya membaca dari tugasnya, mengacu ke tugasnya yang di KKIN itu kan kita disuruh membuat klaster. Jadi untuk ininya klaster-klaster seperti itu. Misalkan dalam satu klaster itu membutuhkan unit kompetensinya banyak gitu ya Pak ya. Misalkan 10. Tapi kita bikin jadi 2 klaster yang berbeda. Itu apakah boleh? Atau misalkan maksud saya apa tidak ada aturan tertentu, misalkan dalam satu klaster itu harus berapa unit gitu. Atau misal kan terkadang misal klaster awal gitu ya, klaster awal, klaster tengah, klaster terakhir itu. Klaster awal itu kan kebanyakan di keterampilannya belum. Kalau untuk bidangnya saya di keterampilannya belum, kebanyakan di pengetahuan seperti itu. Terus untuk klaster tengah itu ada keterampilan. Berarti ini dalam satu klaster ini harus berurutan ya Pak ya? Beberapa klaster ini harus berurutan ya Pak? Oke, Gimana, baik. Pak? Membingungkan ya pertanyaan saya. Oke, terima kasih nih. Ya, Nah, makasih Pak. saya stop dulu ya. Biar semuanya bisa terlihat nih. Ini mana nih wajah-wajah yang cantik dan gantengnya. Oke, teman-teman yang memungkinkan untuk open cam gitu kan, kameranya dibuka begitu kan, kecuali yang memang sangat tidak memungkinkan begitu kan ya. Misalkan sedang di toilet ya. Jadi kameranya tidak perlu dibawa ke toilet ya. Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi begini. Kita ke ini ya, kita mungkin menjawab yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir ini bisa menjadi nanti acuan daripada diskusi kita yang sebelumnya. Tadi dari Bu Wiwin ya, Bu. Halo, Bu Wiwin. Iya, ya Pak. Oke. Bu Hadir. Wiwin dari mana, Bu? Kalau boleh tahu aslinya apa? Lokasinya Dari Kediri. di mana? Kediri. Dari Kediri Pak, Oh, kota Kediri. oh, Kota Kediri. Kediri. Kediri saya bulan lalu ke Kediri, Bu. Iya. Iya. Oh iya Pak. Iya, anak saya di sana, Bu. Kelas Bulan 6. depan ke sana lagi. Pak. Iya, kelas 6 sekarang. Mungkin nanti bulan November, Bu, kayaknya saya ke sana lagi. Oh ya, monggo Pak mampir di lembaga kami Pak. Oke, siap ya. Di mana Mudah-mudahan Pak ya. Kedirinya? Saya di mana? Lupa. Aduh, daerahnya Oh, apa itu daerahnya? Pokoknya deket Pare itu Kandangan. oh Iya, Kandangan ya. iya, saya ke Kandangan saya gitu kan ya.
Dikirain dulu kandangan tuh kandang apa gitu kan, kandang macan gitu kan. Oke, baik ya. Ya, Berarti Bu Wiwin tuh bidangnya IT, Bu. iya Pak, IT. IT, IT Business Solution ya, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, ketika kita berbicara tadi ya dari profil kompetensi, nah ternyata memang nanti kan kita membuat program pelatihan. Nah, tadi betul sekali ya, adalah kita udah aja bikin yang cluster aja. Nanti untuk pelatihan hari ini silakan. Jadi memang kalau bisa itu yang ada prakteknya. Ya nggak apa-apa misalkan unit kompetensinya satu atau dua yang memang arahannya yang memang ada prakteknya begitu kan itu. Supaya nanti kan kita bisa di ini ya bisa apa namanya nanti dikembangkan ya ke depannya. Tapi kalau dilihat itu sebetulnya kan setiap unit kompetensi ini kan pasti kan ada prakteknya Bapak Ibu. Ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Mungkin semuanya juga kan butuh apa namanya butuh juga misalkan ya setiap itu juga kan ada K3-nya kan ada juga yang berkaitan dengan K3 tapi nanti yang dikembangkan ini tidak perlu yang berkaitan dengan K3 langsung aja berkaitan dengan teknisnya Bapak Ibu. Dan misalkan di restoran kan ada K3-nya kan di apa namanya otomotif ada K3-nya gitu kan pasti nih tidak ada yang memang tidak ada yang K3-nya gitu kan mungkin di IT juga kan ada yang berkaitan dengan K3-nya gitu kan itu nah jadi diusahakan tapi nanti unit-unit yang dikembangkan oleh Bapak Ibu nanti memang bukan unit yang itu gitu kan itu tapi yang memang yang berkaitan langsung dengan unit kompetensi inti kita itu yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini eh, apa namanya saran dari saya seperti itu Bapak Ibu semua ya. Nah, itu nanti silakan ya karena memang itu nanti dipikirkan. Karena kan kita membuat perangkat. Yang pertama gitu kan ada yang unit yang berkaitan dengan TNA-nya. Jadi ada perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita membuat program pelatihannya. Ya, kita akan kupas tuntas nih di hari apa nih? Hari Senin ya. Tapi diusahakan nanti materinya sudah dibaca dulu. Kenapa? Karena mungkin di hari Senin itu lebih baik kita langsung diskusi, kita langsung praktekkan gitu kan. Kami langsung demonstrasikan gitu kan untuk di hari Senin. Jadi lebih ini lagi gitu kan ya. Kita tidak lagi membahas tentang materinya, kecuali nanti kita langsung saja buka tanya jawab nih. Dari materi yang sudah dipelajari, nanti pelajarinya kapan? Besok sambil liburan ya. Hari Ahad, hari Minggu kita mempelajari materi kita. Jadi akan di-share untuk materinya. Besok, oke. Jadi tenang saja liburannya bisa sambil belajar Bapak Ibu. Oke, baik mungkin itu. Nah, kemudian bagaimana dengan mencermati tadi ya, matrik tadi. Jadi matrik tadi silakan acuannya kalau saya kembalikan kepada masing-masing. Apakah ke unit kompetensi acuannya gitu kan, ataupun misalkan kepada yang ada di masing-masing ya, yang ada misalkan job deskripsi. Kalau kalau saya kan jauh sekali kan berbeda dengan unit kompetensi untuk job deskripsinya. Nah itu disilahkan. Ini dikembalikan kepada masing-masing. Toh pada prinsipnya kan keterampilan kita apa? Keterampilan kita adalah kita bisa ya untuk mengukur kesenjangan ya. Misalkan bagaimana menyandingkan antara kompetensi yang berlaku di suatu jabatan dengan misalkan kompetensi yang dimiliki oleh individu saat ini. Nah, minimalkan itu kan keterampilan kita itu kan kita membandingkan mau apapun ya, mau yang dibandingkan adalah unit kompetensinya, mau yang dibandingkan misalkan tadi adalah dari deskripsinya, ini nggak jadi masalah. Yang penting adalah kita memiliki apa namanya kemampuan atau keterampilan untuk membandingkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua. Oke, baik. Sampai sini silahkan nih. Oke, tadi kita kesepakatannya jam 10 ya, ternyata memang sekarang sudah lebih 12 menit. Ah. Oke, kita kasih 3 menit lagi kalau gitu. Gimana nih? Oke, baik ya. Silakan.
sambil menunggu mungkin gini. Jadi setiap harinya ya, setiap hari itu jadi yang pertama nanti kita akan ada materi setiap harinya. Di materi itu nanti kan ada tugas. Di tugas itu kemudian nanti di sore hari ya. Sore hari kita tidak masuk lagi. Jadi setiap hari sore hari itu ada evaluasi. Evaluasinya berbentuk apa? Bapak Ibu harus mengerjakan ini soal. Nah, tenang saja, soalnya akan kami sampaikan setiap sore Bapak Ibu semua. Oke, aman? Oke, kapan pengerjaannya? Ya bisa sore gitu kan. Kalau memang nggak sempat sore, kalau misalkan Bapak Ibu lagi ada aktivitas, bisa nanti kita kesepakatan. Misalkan kita yang paling penting adalah dikerjakan, misalkan maksimal pukul berapa? 22 gitu kan ya, malam hari. Tapi 22-nya kita sepakatin nih. 22-nya kapan nih? Apa 22 waktu Indonesia bagian barat atau 22 waktu masing-masing gitu kan di daerah masing-masing. Gimana nih? Kita perlu kesepakatan. Oke, Pak Lukman, silakan Pak. Masing-masing aja, Pak. Oh, daerah masing-masing. Oke, oke, oke. Keren. Gimana yang lain nih? Mungkin Pak Andri. Saya sih fleksibel aja, Pak. Kalau untuk saya pribadi sih fleksibel aja. Oh, fleksibel. Menyesuaikan. Oke, menyesuaikan ya. Yes. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau Pak ini fleksibel gitu kan, Pak Andri. Kemudian gimana nih? Sekarang terakhir nih, mungkin Unimita gimana nih? Ngikut aja, Pak. Oke, ngikut aja. Baik kalau gitu, pokoknya kita 22-nya bisa kita masing-masing ya mengikuti tempat masing-masing, tetapi tentunya lebih cepat lebih baik ya Bapak Ibu semua. Jadi kita mungkin Kamisel nanti setiap harinya pukul 15 kita sudah mulai share untuk ini ya. Ya, kalaupun memang belum ada pukul 15 nanti di ini aja di grup ya. Misalkan. Oke, atau 15 atau 16 nih kira-kira. 16 boleh, Pak. Wah, 16 aja, Kang. ada lagi yang nawar ya 16. Oke. Jadi pada prinsipnya nggak masalah ya. Pada prinsipnya kita ini kan namanya juga ya pembelajaran orang dewasa kan. Kita semuanya berdasarkan kesepakatan begitu kan. Ya, bukan sistemnya otoriter ya. Oke, ini ada yang 16. Ini gimana nih? Saya kasihan nih Pak Andri ini. Gimana nih Pak Andri? Katanya 16 nih. Aman nggak kira-kira? Aman, Pak. Masih Aman. itu aman ya. Iya. Cuma nanti sudah tidak di kantor lagi. Nah, Karena di sini kan sudah malam. oke. Kalau Ya. nggak di kantor gimana nih Pak Andri? Bisa Ya nggak? di tempat barak, Pak. Oh, Di camp kita. ya, kalau di camp aman nggak mengerjakannya kira-kira? Mengerjakan Aman tes. lah. Mungkin bisa Insya via Allah. handphone ya kalau Ya. tes itu kayaknya. Karena kami nanti akan share-nya adalah linknya menggunakan Google Form. Oke. Jadi bisa sambil di warung kopi atau dimanapun bisa gitu kan. Kita hanya menggunakan Google Form jadi tidak pertanyaan juga mudah-mudah gitu kan. Oke, setuju jam 4. Baik. Terakhir Pak Nanang, izin Pak Nanang. Yes, silakan Pak Romi. Ini untuk konfirmasi aja. Artinya kegiatan Zoom kita di minggu ini terakhir di hari Sabtu ini berarti ya Pak Nanang ya? Ya betul, minggu ini hari Sabtu. Pokoknya besok nggak ada Zoom ya. Ya, Ada ya. besok nggak ada. Selanjutnya berarti kita mulai di hari Senin ya Pak Nanang? Ya, hari Senin tadi pukulnya berapa? 7.30 lagi ya? waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain menyesuaikan. Selesainya sekitar jam-jam segini juga atau gimana Ya, Pak Nanang? selesainya pukul 10 ya. Atau maksimal 10.30 kalau memang banyak pertanyaan gitu kan ya berarti kita selesainya pukul 10.30 gitu kan ya. Ya, tapi kalau nggak ada misalkan pertanyaan udah oke semua kita akan selesai pukul 10 gitu kan. Jadi kita ya sekitar 2,5 jam ya atau maksimal 3 jam. Nah, gitu kan. Ya, oke. Baik. Gimana nih? Itu aja. Terima kasih Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Romi. Teman-teman yang lain bagaimana? Konfirmasi ulang Pak sedikit. Ya, silakan Bu.
Jadi untuk kegiatan hari ini kita akhiri habis ini Pak ya. Ya, 10.30. betul. Kemudian nanti kita dapat post test Pak ya. Post test apa namanya ya itu ya. Nanti Yes. sekitar jam 4. Ya, betul. Kemudian kita dapat tugas untuk bikin profil kompetensi jabatan yang Ya, tadi. oke. Ini saya apa namanya menyamakan persepsi dulu Pak. Mhm. Yang untuk tugas profil kompetensi jabatan, untuk informasi jabatan atau pekerjaan tadi berarti kita bikin deskripsi sesuai dengan kasus di bidang kita masing-masing gitu Pak ya. Misalnya saya Yes, kecantikan, berarti di bidang kecantikan kita akan betul. mengacu pada satu jabatan yang akan kita pilih sesuai dengan bidang kita itu tersebut Pak ya. Oke. Betul, betul. Kemudian yang kedua, yang di kolom kedua itu ada tugas dan pekerjaan itu kita deskripsikan sesuai dengan pekerjaan yang kita pilih tadi, begitu Pak ya. Mhm. Yes. Kemudian kode unit kompetensinya kita sesuaikan dengan tugas dalam pekerjaan yang sudah kita susun tadi, baru kita jabarkan di unit kompetensi begitu. Yes. Oke. Terus kemudian tugasnya ini nanti kita masukkan dalam link khusus atau ada format yang kita bikin Pak untuk tugas-tugas nanti. Nah, tugas ini nanti akan dimasukkan ke link khusus ya. Link khusus. Nah, untuk sementara disimpan di komputernya masing-masing. Nanti akan ada link khusus yang akan nanti Bapak Ibu bisa ini di LMS ya. Tadi kan LMS sudah ada kan, sudah dapat linknya. Nanti akan berkembang ya. Nanti misalkan ada apa namanya upload pengumpulan tugas. Nanti Bapak Ibu tugas di sana. Tapi tentunya namanya masing-masing ya. Nah, begitu kan? Atau kita uploadnya per hari aja Bapak Ibu supaya enak. Ya kalau per hari kan enggak terlalu banyak beban Pak. Oh gitu per Bisa hari itu ya. Pak. Ya, bisa itu tiap hari. Oke. Iya. Baik kalau gitu nanti per hari akan kami bikinkan subfoldernya. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan yang sekarang hari apa nih? Hari Sabtu ya. Nah, begitu kan nanti Bapak Ibu upload ke hari Sabtu. Begitu kan? Oke, ke tanggal sekian gitu kan ya. Kita nanti per tanggal aja ya. Misalkan sekarang adalah tanggal 10. Jadi nanti Bapak Ibu uploadnya ke folder yang tanggal 10. Begitu kan. Oke, kami nanti akan buatkan ya upload ininya ya gitu kan ya. Linknya gitu kan Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Nanang. Oke, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum kita tutup di sini Pak Iwan bisa ini Pak, ada tambahan atau dicukupkan saja? Oke, baik. Terima kasih nih, tutup saja. Oke, baik kalau gitu Bapak Ibu semua kalau memang tidak ada yang disampaikan kembali, kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2024. Baik, apakah aman? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini menambah wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan harapannya adalah Bapak Ibu sudah memahami MTP-nya begitu kan. Pokoknya kuncinya apa? Kuncinya adalah video yang kemarin kami bagikan itu silakan dipelajari dan tentunya diulang-ulang supaya bisa paham. Paling tidak Bapak Ibu 3 kali nonton video begitu kan itu. Nah kemudian dari video yang disampaikan ini tentunya nanti akan beranak pinak menjadi 8 video. Dan masing-masing video yang 8 itu juga silakan ditonton juga gitu kan. Ya. Oke. Nah, jadi tugasnya gitu kan. Tugasnya nonton video. Nonton satu tapi ada anaknya ya. Oke. Jadi ada bonusnya. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan dilancarkan segala aktivitas kita Bapak Ibu.
Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas. Ya, selamat bersenang-senang ya. Oke. Dan sampai jumpa besok. Oh maaf ya. Sampai jumpa nanti hari Senin di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman-teman yang ada di wilayah lain silakan menyesuaikan. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaannya dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat nanti jangan lupa sudah bisa dilakukan untuk tes ya, tes sumatifnya Bapak Ibu semua. Baiklah kalau gitu, selamat beristirahat, selamat bersenang-senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Terima kasih, Pak. Silakan. Sama-sama Bapak Siap Ibu. semuanya. Ya, selamat Siang. siang semuanya. Silahkan. Oke, kalau gitu kita menghilang ya. Hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3.